Untuk kalian yang pernah atau yang sedang merasakan patah bahu, ini pertolongan yang mungkin bisa digunakan bahkan sebagai media penyembuhan. Hanya berbagi sih, tidak punya niatan apa-apa, bukan nggak percaya dengan tenaga medis ataupun layanan jasa patah tulang. Ini saya lakukan sendiri dibantu oleh istri dan putri saya. Jadi yang pertama stagen satu, yang paling terakhir, yang urutan kedua adalah tali penopang bahu yang diikatkan ke belakang, jadi antar bahu sehingga dada tetap tegak. Kalau yang terakhir ini adalah fungsinya untuk lengan ini terjaga sehingga terangkat tidak jatuh ke bawah, untuk sebagai bantuan pengganti penopang sehingga tangan tidak perlu diikat seperti ini. Jadi tangan bisa beraktivitas. Dan yang terakhir adalah stagen. Jangan menggunakan ini apa namanya, kalau yang seperti ini agak molor. Ini biasanya dipakai sama orang-orang Jawa, khususnya mbah-mbah, orang yang sudah manula, untuk kendit ya, kalau istilah Jawanya kendit, sedangkan ini kan stagen. Ini sehingga tulang bahu itu yang patah di sini itu tidak goyang. Dan di sini nanti ada potongan bambu sekian yang saya lapisi dengan kapas, sehingga patahan, kebetulan patah 2 titik, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini, kebetulan, sehingga tidak mengurangi rasa sakit saat tersentuh oleh bambu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa saya bongkar, dan ini bisa menjadi bantuan bagi orang-orang yang istilahnya patah bahu, bisa dijadikan sebagai pertolongan pertama. Alhamdulillah ini saya kerjakan sejak awal 7 hari pertama dari patah tulang. Kebetulan yang pertama ini masih menggunakan stagen dari layanan Sangkal Putung. Itu saya dapat ini satu, ini saya beli sendiri, jadi saya cuma dikasih ini, tapi saya nggak bisa beraktivitas. Saya harus menggunakan gendongan tangan seperti ini, digendong seperti ini, jadi saya sama sekali nggak bisa beraktivitas. Kemudian saya mencoba aplikasikan ini, kendit ini, saya coba, ternyata membuahkan hasil, dan saya bisa beraktivitas walaupun masih belum begitu berat. Dalam jangka waktu 2 minggu kebetulan saya sudah aktivitas, dan 3 minggu pertama saya coba untuk perbaikan mesin, karena saya memang seorang teknisi. Tangan saya, salam kuku hitam untuk yang sesama teknisi. Nah, ini saya ternyata sudah dalam waktu 3 minggu sudah bisa beraktivitas, agak lumayan memacu volume pekerjaan. Kebetulan sudah mulai bisa, dan belum sampai 2 bulan, ini masih 1 bulan lebih, kurang lebih 1,5 bulan saya sudah bisa aktivitas full
pekerjaan lumayan berat bisa dikerjakan. Mungkin tapi jangan disamakan ya, karena setiap orang punya stamina ataupun pertumbuhan pengganti tulang ini berbeda-beda. Mungkin kebetulan saya dapat anugerah lah, istilahnya belum 2 bulan saya sudah, walaupun masih terasa di sini agak sudah nyambung, tapi masih ada, belum dikatakan sempurna, tapi setidaknya dengan bantuan ini bisa beraktivitas baik, hampir bisa dikatakan bisa beraktivitas seperti biasanya, tapi jangan terlalu, tetap harus menjaga ritme pekerjaan, olah tubuh yang jangan terlalu memaksakan. Tapi ya, harus saya syukuri pengencakan baut dengan torsi agak besar sudah bisa kita kerjakan. Demikian saya coba untuk melepas, jadi urutannya nanti bisa ditiru. Fungsinya yang ini adalah menahan lengan ini untuk tidak jatuh, jadi masih terbantu terangkat. Sedangkan yang ini untuk mengunci bahu. Kenapa saya gunakan kendit ini? Karena kendit ini tidak mudah molor. Jadi gerak dari tulang bahu ini bisa diperkecil. Kemungkinan untuk bergerak itu diperkecil. Jujur, kalau dikatakan penggunaan ini bisa saya lakukan sendiri setelah masa pengobatan itu kurang lebih 3 minggu, 1 bulan lah, 1 bulan itu penguncian seperti ini bisa saya lakukan sendiri. Kebetulan putri saya yang sulung juga udah bekerja, istri saya juga bukan pengangguran, jadi istri saya juga bekerja, jadi kadang-kala saya pasang sendiri. Ini bisa saya kerjakan seperti ini, mungkin bisa ditiru dari teman-teman lain mungkin yang pernah merasakan atau sedang mengalami patah bahu. Ini seperti ini, sehingga mengangkat bahu ini tetap berada pada tidak goyang. Ini seperti ini. Ini saya lakukan sendiri. Jujur, harus kita syukuri, tangan saya sudah bisa terangkat seperti ini. Belum ada 1 bulan. Tapi jangan disamakan, mungkin yang lain bisa lebih lama, karena mungkin pertumbuhan tulang pengganti tidak secepat yang mungkin yang saya miliki. Untuk obat pendamping saya menggunakan pil kalek atau kalsium biasanya ya, hanya itu sama vitamin. Kebetulan vitamin memang saya pacu, vitamin B, vitamin D itu saya pakai untuk pendampingan, sehingga penyembuhan tulang itu bisa baik. Kak Yun, tolong ituin Kak. Ini untuk susunan yang kedua, ini seperti ini, terikat seperti ini, dividukan ke belakang. Ini harusnya seperti ini ya. Ini harus posisi sejajar di sini. Ini karena saya mau saya lepas, jadi saya angkat ke atas untuk memudahkan melepas atau pada saat pemasangan. Tapi setelah terjadi seperti ini bisa diangkat seperti ini, diturunkan seperti ini, sehingga bahu itu tetap terikat seperti ini, tidak mudah melengkung ke depan, untuk mengurangi pergerakan di sini, sehingga di sini masih terjaga. Itu fungsinya. Nah, ini karena mau saya lepas, jadi saya angkat seperti ini. Ini saya lepas dulu. Ini saya lakukan sendiri kadang-kala saat putri saya tidak di tempat,
Jadi saya kerjakan sendiri ya, harus disyukuri bisa terjadi karena yang patah sebelah sini begini saya sambung dulu, biasanya saya sambung dulu, saya sambung dia seperti ini baru saya masukkan seperti ini, terus pemasangan sendiri seperti ini. Jadi bisa disiapkan, bisa menggunakan kerudung. Kalau yang punya kerudung biasanya saya pakai kerudung untuk mengganti ini. Jadi atau gunakan kain yang seperti inilah, mungkin bisa dibuat dulu dari bahan daster atau apa yang bisa dipotong jadi seperti ini, kira-kira panjang bisa untuk melingkar seperti ini sampai di sini. Itu aja, sehingga tidak mengganjal di punggung, jadi pada saat kita mungkin bersandar atau tidur itu tidak mengganggu. Nah, yang kedua, saya jujur yang saya lakukan ini setelah 1 bulan. Jadi saat tidur semua ini saya lepas, sehingga memudahkan kita untuk bisa bernafas baik pada saat tidur. Jujur tidur setelah 1 bulan ini saya lepas. Jadi setelah malam mulai aktivitas sudah mulai selesai, saya ingin istirahat, ini saya lepas. Ini seperti ini. Ini kadang-kala saya lakukan sendiri, jadi tidak merepotkan juga anggota keluarga yang lain. Bukan mereka nggak mau, tapi karena kesibukan yang ada masing-masing sehingga bisa ini seperti ini. Seperti ini. Kebetulan jatuh ini ya. Ini masih ada kapasnya yang jatuh, kapasnya barusan jatuh lagi. Ini seperti ini karena sudah kendor ya. Ini jadi tidak saya tanam. Ukuran bambu sekian, kira-kira panjangnya bisa diukur menggunakan ini aja. Ini seperti ini, mulai dari titik ini sampai di patahan yang ini kan melengkung seperti ini. Jadi kalau ini terlalu panjang akan terbentur di tulang bahu yang mulai menurun. Ini kan bengkong seperti ini bengkong. Jadi usahakan panjangnya mulai dari sini sampai ke sini, sehingga tidak mengganggu aktivitas leher juga. Ini urat di sini aman kebetulan, jadi saya pakai seperti ini, panjang seperti ini. Saya lapisi dengan kapas. Seperti ini, jangan terlalu tebal sehingga pembentukan tulang di sini ini bisa lebih maksimal. Ini mungkin karena aktivitas saya karena saya turun mesin, pekerjaan berat, jadi mungkin hasilnya bisa dikatakan ya, tapi harus disyukuri, alhamdulillah. Kalau enggak lah, ini sudah baik, bisa seperti ini. Baru biasanya yang saya kerjakan seperti ini, saudara. Ini bekasnya bahwa saya juga beraktivitas berat, bekas oli. Saya turun mesin lagi, ini menurunkan mesin 6D22 sudah bisa saya lakukan. Ini harus saya gulung dulu, biasanya saya gulung dulu. Langkah awal biasanya seperti ini. Ini harus digulung seperti ini. Jangan sampai kelihatan ini, nanti kena di media sosial. Seperti ini istilahnya. Tapi yang rapi ya, usahakan yang rapi. Ini hanya contoh simple aja sebagai contoh. Ini seperti ini, ujung ini sama ujung ini harus seperti ini, rata sampai ke bawah. Seperti ini. Ini umpama ini daripada kepanjangan videonya juga untuk menghemat waktunya. Ini umpama seperti ini saya lakukan. Alhamdulillah tangan saya sudah bisa seperti ini. Belum ada 2 bulan, kurang lebih 1 bulan 3 minggu
tapi jangan disamakan kesembuhan panjenengan dengan saya harus sama, karena tingkat penyembuhan badan itu berbeda-beda. Tapi setidaknya lah membantu kita-kita yang sedang mengalami patah bahu. Masih bisa, silahkan Anda tetap mempercayakan itu kepada tenaga layanan jasa patah bahu, patah tulang. Tapi ini sebagai penguat bisa digunakan. Biasanya saya seperti ini, saya menggunakan media kursi ini. Biasanya saya menggunakan ini. Jadi saya seperti ini, saya agak bersandar seperti ini. Ini saya ginikan dulu seperti ini. Nah, ini turun seperti ini. Saya geser ini, saya usahakan seperti ini. Saya ambil di sini. Ini yang biasanya saya lakukan seperti ini. Ini baru ini saya luruskan dulu, jangan sampai terlipat seperti ini. Pastikan bahwa ini juga tidak ini tidak melipat, jadi seperti ini. Ini ya. Nah, ini jangan sampai terpuntir seperti ini. Nah, ini seperti ini, terbalik ya. Ini jadi seperti ini. Biasanya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jangan terlalu panjang untuk mengikat, itu harusnya seperti ini. Jadi seperti ini bisa agak lebih kencang sedikit dan seperti ini. Jadi sampai titik ini saya lakukan seperti ini dulu. Saya menggunakan kursi ini lagi untuk bisa mengangkat ke atas sampai ke titik ini. Saya kunci ini di sini, saya bersandar dulu. Jadi ini saya masukkan, biasanya seperti itu. Saya masukkan seperti ini. Usahakan bahwa ini benar-benar sudah seperti ini. Ini harus seperti ini. Ini berada di sini. Nah, begitu sini sudah, saya kembali lagi ini bisa ditarik turun ke bawah sehingga agak keras, agak kencang. Ini seperti ini. Dan ini saya ambil. Bertahap ini saya lakukan seperti ini. Ini bisa dibantu istri atau mungkin putri atau mungkin orang lain yang bisa dimintai tolong seperti ini. Terus melingkar sampai seperti ini. Jujur tangan saya sudah bisa sampai ke belakang hanya dengan bantuan ini, karena saya semestinya bukan nggak mau mempercayakan ke jasa, kalau istilah orang Jawa sangkal putung, karena saya sudah melakukan ini. Saya mencoba, karena waktu itu saya nggak mendapatkan obat pendamping. Nah, saya ingin ada obat pendamping. Jadi, bambu ini semestinya bukan dari sangkal putung juga, tapi ini buah pikiran saya sendiri untuk istilahnya, karena pada saat itu hanya diberikan ini, cuman ini. Jadi saat saya gerak, kadangkala ini gerak terus. Jadi ini kadangkala lepas lagi. Ini sudah tersambung, tapi yang ini lepas. Jadi ini saya lakukan sendiri. Kalau dari sangkal putung hanya dapat ini. Kebetulan saya mempercayakan kedua, ternyata sama. Kita nggak mendapatkan obat pendamping, dan untuk mengikat ini pun kita nggak diarahkan harus bagaimana, kan seperti itu. Sehingga saat beraktivitas, jujur pada hari ketiga saat saya patah bahu ini dari sangkal putung seperti ini, saya tidur. Karena tidur itu kita nggak bisa memprediksi gerak, ini lepas lagi, jadi anjlok lagi, menyebabkan sesak napas, kan seperti itu. Ini seperti ini, naik lagi ke atas begini. Ini seperti ini, lari ke bawah ini, terus seperti itu terus sampai selesai.
Sedangkan penggunaan yang ini biasanya saya juga menggunakan ini, kursi ini saya taruh sekian. Mungkin pada saat yang pertama nggak mampu ya, tapi bisa dibantu menggunakan tangan sebelah. Jadi tangan itu bisa ditaruh begini, terus ini juga harus tergulung juga. Ini saya ikatkan di sini, mulai di sini agak dibuat lebih keras, lebih kencang sehingga tidak mudah kendor. Baru ke arah sini, ini bisa ke sini. Kalau yang pertama mungkin ada yang jatuh di muka sini, yang penting diturunkan ke sini dulu, miring ke bawah ya, miring ke bawah. Habis itu bahu yang ke sini naik ke atas. Jadi ini nanti bisa keangkat ke atas seperti itu sampai dua titik depan belakang itu dipikul, bisa dari bahu sebelah sini, bisa dipikul dari bahu sebelah sini, diangkat dari bahu ini, yang kedua dipikul dari bahu yang sebelah sini, itu bisa juga, sehingga pangkal bahu ini atau ketiak ini itu bisa terangkat ke atas begini. Jadi bahu ini tidak mudah turun, anjlok kan seperti itu, sehingga mengunci ini, pergerakan bahu ini tidak terlalu banyak gerak yang berlebih yang bisa mengakibatkan tingkat penyembuhan ini lemah atau lama. Jujur ini tidak ada 2 bulan, berarti 1 bulan 3 minggu saya sudah beraktivitas, tangan saya bekas oli semua. Ini jadi bisa itu. Jadi 3 yang kita butuhkan, 1 ini tali ini sepanjang ini, yang ukurannya pokoknya ini ya, ini lingkar ini sampai lingkar ini terikat di sini. Diusahakan mama ini seperti ini saya ikatkan seperti ini. Ini yang mungkin salah ya, yang mungkin nanti jadi salahnya orang. Ini saya simpulnya seperti ini, saya buat seperti ini. Simpulnya seperti ini. Ini yang mungkin orang lain salah. Ini jadi harus simpul hidup. Ini seperti ini. Ini berada pada posisi bawah. Simpul yang bergerak ini harus berada di bawah. Di mana ini simpul seperti ini, yang bergerak seperti ini. Ini terpasang seperti ini. Yang bergerak ini berada di bawah ketiak, bukan di atas bahu. Jadi ini seperti ini, yang bergerak ini seperti ini. Nah, begini. Sehingga saat kita beraktivitas ini nggak mudah naik ke atas, karena yang terkontrak di sini itu berada di bawah. Jadi ini untuk menjaga bahwa bahu ini kita ini tetap seperti ini. Kalau nanti naik ke atas kadang kendor, yang terjadi hanya keangkat ini seperti ini. Mungkin karena nanti kita gerak besar, kadangkala karena ini di atas, berada di atas, kadangkala ini seperti ini, pernah saya lakukan sebelumnya ini. Nah, ini tulang di sini akan ini, tulang di sini. Nah, sambungan tulang baru ini kalau ini kebetulan sudah mendekati baik lah ya, bukan sempurna tapi baik, karena ini patah tulang, ini masuk ke sini sehingga mengganggu urat ini atau mengganggu fungsi kerja leher, kadang terasa sakit. Saya naik motor sehari-hari roda 2 kebetulan sudah bisa, ini sudah bisa seperti ini, jadi aman. Sekian dulu dari kita, semoga untuk saudara-saudara yang lain yang merasakan patah lengan bahu itu bisa terbantu. Sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.